Guys, di era seperti ini, siapa yang nggak tahu? Yap, chat. Ini semua pada tahu kan? Bahkan dari bayi orok pun sampai lansia semua pada tahu ini. Ya, seperti yang kalian ketahui, di zaman ini banyak anak-anak yang sudah kecanduan benda kecil ini. Padahal di usia seperti mereka seharusnya menghabiskan waktu mereka untuk bereksplorasi dengan lingkungannya. Kalau dulu di zamanku, anak-anak seumuran mereka itu pada main layang-layang, petak umpet, rumah-rumahan, boneka-bonekaan. Tapi sekarang mainnya Free Fire, PUBG, Mobile Legend. Dan kalau mereka udah kayak gini, terus orang tuanya marah-marah mau ngambil HP-nya, mereka nangis. Nah, kalau udah kayak gitu, siapa yang susah? Makanya teman-teman, sebelum hal itu terjadi pada anak kalian nanti, masih lama ya, adik kalian atau saudara dekat kalian harus nonton video ini. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas masalah perkembangan tentang anak yang kecanduan chat-chat atau gawai. Pasti kalian penasaran kan? Makanya tonton terus video ini, semoga bermanfaat. Menurut teori psikososial oleh Erikson, pada usia 6-12 tahun ini merupakan tahapan industri versus inferiority, di mana pada masa ini dunia anak mulai meluas. Anak mendapatkan pengaruh besar dari teman sebayanya atau gurunya, sedangkan pengaruh dari orang tuanya mulai berkurang. Anak-anak selalu ingin menjadi produktif dan sukses dalam menciptakan suatu hal baru. Pada masa ini, anak yang telah dikenalkan dengan gadget akan terus berusaha untuk mengenal gadget itu sampai akhirnya mereka merasa mampu menaklukkan gadget tersebut. Mengapa demikian? Ya karena adanya dorongan untuk mencapai kesuksesan itu tadi. Pada saat anak berinteraksi dengan gadget, ia mulai meninggalkan aktivitas yang seharusnya mereka lakukan, seperti bermain dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Gadget ini pada akhirnya memberikan pengaruh terbesar bagi anak, bahkan sampai mengalahkan peran orang tua, guru, dan teman sebayanya. Menurut teori belajar sosial oleh Albert Bandura, perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan dan kepribadian orang tersebut. Bandura menjelaskan hubungan ini dalam teori triadic reciprocal causations, yaitu 3 komponen, yakni kepribadian atau person, perilaku atau behavior, dan lingkungan atau environment, di mana ketiga hal ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Lingkungan sosial di zaman IT seperti ini sangat mendukung penggunaan gadget pada anak. Gadget sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dalam aktivitas manusia sehari-hari. Dan di sisi lain, anak yang sudah difasilitasi dengan non-gadget oleh orang tua mereka telah menemukan kepuasan tersendiri ketika mereka menggunakan gadget. Jadi mereka menganggap bahwa gadget adalah sebuah kebutuhan. Dan ditambah lagi, usia sekolah merupakan usia di mana seorang anak mulai memasuki masa mereka mengembangkan dunia sosialnya dan bereksplorasi dengan lingkungannya, sehingga keberadaan gadget sangat mendukung aktivitas anak tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa secara internal, anak telah membentuk suatu kepribadian yang memiliki keterkaitan erat dengan keberadaan gadget. Nah, faktor individu dan lingkungan inilah yang pada akhirnya membuat anak memunculkan perilaku penggunaan gadget yang berlebihan. Baik, di sini saya akan memaparkan beberapa hal atau beberapa alasan yang membuat anak kecanduan. Yang pertama adalah pengasuhan yang kurang tepat dari orang tua. Menurut psikolog anak, Elizabeth Santosa mengatakan bahwa orang tua memegang peranan penting terhadap siklus kecanduan anak terhadap gadget.
Hal ini bisa jadi orang tua memberikan gadget kepada anaknya terlalu dini, sehingga ketika anak bermain gadget tanpa diawasi, tanpa didampingi, dan tanpa dibatasi dalam bermain gadget, anak akan memiliki kontrol penuh terhadap gadgetnya, sehingga mereka bisa bermain kapan saja yang mereka mau gitu. Lalu apa yang salah dari pengasuhan orang tua? Yang pertama adalah kesibukan orang tua. Banyak pada zaman sekarang ini orang tua sibuk dengan urusan pribadinya, baik urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, urusan keluarga, urusan komunitas, atau urusan yang lainnya, sehingga orang tua tidak banyak memiliki waktu dalam mengasuh anaknya. Dan yang kedua adalah kurangnya ilmu. Orang tua tanpa menyadari mereka membesarkan anak pada zaman yang berbeda dari mereka dulu, sehingga mereka kurang mengupdate ilmunya tentang bagaimana sih pola pengasuhan anak yang tepat pada zaman sekarang ini. Bagaimana ketika mereka memberikan gadget kepada anaknya, mereka harus tahu dampak positif dan dampak negatif gadget tersebut kepada anak. Yang ketiga adalah teladan yang salah. Orang tua tanpa menyadari anak belajar dari apa yang mereka lihat. Dan ketika mereka melihat orang tua mereka bermain gadget di depan mereka, kemungkinan besar anak bisa jadi melakukan hal yang sama gitu. Nah, yang kedua adalah faktor neuroscience. Di sini menjelaskan bagaimana otak anak bekerja ketika anak bermain gadget atau kecanduan gadget. Yang pertama adalah adanya efek dopamin, di mana efek hormon dopamin ini yang memberikan rasa senang atau bahagia ketika kita melakukan sesuatu hal yang menyenangkan gitu. Nah, ketika misalnya anak bermain gadget, ketika dia menonton film atau video yang baru di YouTube atau bermain game, kemudian mereka menang, di sana mereka akan merasakan kepuasan tersendiri, merasakan kebahagiaan. Hal inilah yang merangsang hormon dopamin tersebut, sehingga anak akan merasa bahagia. Nah, dengan rasa bahagia tersebut, anak otomatis akan bermain gadget terus-menerus. Hal inilah yang bisa membuat anak kecanduan gadget. Yang kedua adalah kontrol diri rendah, di mana anak masih memiliki kontrol diri yang rendah terhadap dirinya, sehingga ketika mereka bermain gadget, mereka tidak terlalu peduli dengan efek-efek yang diberikan oleh gadget tersebut, baik itu efek negatifnya ataupun efek positifnya. Jadi ketika mereka bermain gadget, mereka hanya peduli bahwa mereka senang bermain gadget tersebut dan mereka akan melakukannya gitu. Yang ketiga adalah desain teknologi, dimana pada zaman sekarang ini, di zaman yang semakin modern, teknologi semakin canggih, otomatis banyak teknologi yang didesain dengan sangat menarik, tidak terkecuali gadget tersendiri gitu. Karena banyak dari pengguna gadget kan pada zaman sekarang ini gitu. Nah, banyak fitur-fitur yang baru, banyak fitur-fitur yang memudahkan kita untuk mengupdate sesuatu, sehingga ketika anak diberikan gadget, mereka akan semakin tertarik dengan hal-hal yang ada dalam gadget tersebut, hal-hal yang baru. Ketika mereka menonton video, mereka menemukan video baru, mereka tonton, terus mereka mengupdate sesuatu yang baru lagi, mereka mengeksplor apa yang ada di gadget tersebut gitu. Yang keempat atau yang terakhir adalah faktor lingkungan. Di sini orang tua tanpa menyadari anaknya semakin besar, otomatis lingkungannya, pertemanannya juga akan semakin luas, hingga orang tua tidak mungkin sudah sangat tepat dalam mengawasi anaknya dalam bermain gitu. Jadi ketika misalnya anak berada di lingkungan pertemanan di mana temannya itu bermain gadget, otomatis mereka juga bisa keikutan bermain gadget. Jadi orang tua harus bisa mengawasi anaknya dengan baik. Mungkin itu saja beberapa alasan mengapa anak kecanduan. Hai, jumpa lagi bersama saya Farah Diba Kota Penada. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari kecanduan gadget pada anak. Melanjutkan dari penjelasan yang sebelumnya, apa sih dampak yang bisa kita rasakan setelah dia kecanduan bermain gadget? Oke, yang pertama adalah mengganggu perkembangan otak pada anak. Jadi si anak yang udah kecanduan gadget itu tadi, dia akan mengalami keterlambatan kognitif, kemudian gangguan belajar, kemudian dia akan mengalami tantrum,
dan meningkatnya sifat impulsif dan punya sifat kemandirian pada anak. Jadi si anak itu tadi tuh jadi kayak ngerasa nggak bisa mandiri, dia tuh nggak bisa tanpa gadget, hidupnya tuh melulu tentang gadget. Karena sifat ketagihan yang muncul pada anak, dia jadi nggak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Lalu yang kedua, setelah kita membahas gangguan-gangguan pada yang pertama tadi, maka si anak alhasil akan mengalami tumbuh kembang yang lambat pula. Karena dia sudah terlalu istilahnya benar-benar terlalu cinta dengan gadget, akhirnya dia akan mengesampingkan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, si anak akan mengalami gangguan mental karena kurangnya atensi atau peduli pada lingkungan sekitar. Lalu ia akan menimbulkan juga seperti gangguan kecemasan, dan yang paling parah, dia akan bisa mempunyai penyakit atau mental disorder yang dinamakan bipolar atau bipolar. Nah, si anak itu tadi kenapa kok bisa dia mengalami gangguan kecemasan atau gangguan mental? Ya iya, karena dia tuh cuma melulu buat gadget gini terus, hidupnya cuma buat gadget. Jadi dia tuh kurang peduli sama apapun yang terjadi di sekitarnya. Kemudian yang keempat, karena kurangnya filter dari internet seperti gambar atau video atau iklan yang bahkan muncul secara tidak sengaja pada internet, dan itu akhirnya terekam di memori mereka, itu bisa menimbulkan sifat agresif pada anak. Dia akan menjadi anak yang arogan karena dia tidak ada yang memandu dia, tidak ada yang membimbing dia dalam melihat apapun konten yang ada di internet atau di gadget atau smartphone itu tadi. Dan yang terakhir, yang kelima, itu adanya radiasi emisi dari HP atau gadget atau smartphone atau PC dan tablet dan lain-lain. Seperti para ahli mengatakan, ahli kesehatan ya, terutama mereka mengatakan bahwa gadget itu tadi menimbulkan sebuah radiasi yang itu lebih rentan pada anak daripada orang dewasa, karena si anak ini masih mempunyai otak dan sistem imun yang masih berkembang, beda dengan orang dewasa yang memang sudah matang. Jadi si anak ini tadi akan mengalami menerima radiasi terus-menerus, dan radiasi itu tadi dapat memicu penyebab kanker pada si anak tersebut. Nah, dari kelima dampak ini tadi sudah dapat kita rasakan apa sih setelah kita membiarkan seorang anak atau seorang saudara dekat kita. Intinya itu semua adalah lingkungannya anak-anak yang ternyata kecanduan gadget itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan setelahnya. Jadi apabila mungkin kalian masih merasa kurang dengan informasi yang saya berikan ini tadi, kalian bisa kok cari dimanapun sumbernya, karena teknologi sekarang juga sudah maju dan bisa diakses di mana saja dengan gampang, dengan sangat mudah. Maka jangan bosan-bosan ya untuk mencari informasi tentang apa sih bahayanya gadget itu, terutama pada anak-anak. Terima kasih. Saya Laina Zahra. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana sih cara kita mengatasi kecanduan gadget pada anak. Pada zaman sekarang, tak jarang orang tua yang mengeluh akan anaknya kecanduan gadget, entah itu televisi, telepon genggam maupun tablet. Padahal kecanduan akut terhadap gadget pada anak dapat merusak kesehatan anak, baik itu fisik maupun mental. Namun bukan berarti kita menjauhkan anak dari gadget sepenuhnya. Bagaimanapun, teknologi pada zaman sekarang memiliki peran untuk membantu perkembangan anak, asalkan kita dapat mengetahui batasannya dan mengontrolnya. Dalam hal ini, peran orang tua dan lingkungan sangat berperan. Lantas,
Bagaimana sih kita mengetahui anak yang sudah kecanduan gadget? Bagaimana kita tahu anak sudah kecanduan gadget? Pertama, penggunaan gadget secara terus-menerus diiringi berkurangnya minat anak untuk bersosialisasi. Yang kedua, selalu meminta diberikan gadget. Jika tidak, anak akan terus merengek sampai diberikannya gadget kepadanya. Yang ketiga, tidak mau beraktivitas di luar rumah. Misalnya, bersikeras, anak itu ingin cepat pulang ke rumah agar bisa memainkan gadgetnya. Dan yang keempat, menolak rutinitas sehari-hari dan lebih memilih bermain gadget seperti susah mandi, susah belajar, tidak mau. Dia hanya ingin bermain gadget. Dan setelah kita mengetahui ciri-ciri anak yang sudah kecanduan gadget, kita langsung ke tips mengatasi kecanduan gadget pada anak. Pertama, membatasi gadget. Membatasi gadget pada anak itu sangat penting dan sesuai dengan umurnya anak tersebut. Misal, batasi penggunaan gadget sesuai dengan rekomendasi kelompok umurnya. Anak-anak di bawah usia 2 tahun sebaiknya tidak bermainkan gadget sendirian, termasuk TV, smartphone, dan tablet. Dan yang kedua, anak-anak usia 2-4 tahun kurang dari 1 jam sehari bermain gadget. Ketiga, usia 5 tahun ke atas sebaiknya tidak lebih dari 2 jam sehari untuk penggunaan rekreasional di luar kebutuhan belajar. Jadi di luar kebutuhan belajar, anak-anak tidak boleh bermain gadget. Yang kedua, diberi jadwal. Memberi jadwal terhadap anak untuk bermain gadget agar anak dapat mengontrol, menahan dirinya dari bermain gadget. Selain itu, di luar itu, orang tua harus memiliki jalur alternatif lainnya agar anak tidak merasakan jenuh dan ingin kembali memainkan gadgetnya. Yang ketiga, jangan memberi akses penuh. Maksudnya di sini, gadget itu tidak boleh dipegang penuh oleh anak itu sendiri, karena itu akan di luar kontrol orang tua dan anak bebas menggunakan gadget tersebut. Yang keempat, tetapkan wilayah-wilayah bebas gadget. Misalkan, diberi peraturan hanya boleh bermain gadget di ruang tengah. Itu bertujuan saat anak bermain gadget itu masih bisa dikontrol oleh anggota keluarga lainnya, terutama orang tua. Seperti misalnya kita memberi jadwal, memberi batasan kepada anak memainkan gadget hanya di ruang tengah. Tidak boleh di ruang makan, tidak boleh di kamar tidur, tidak boleh di mobil dan selainnya. Yang kelima, ajarkan anak pentingnya menahan diri. Dan jangan lupa, orang tua memberi apresiasi setelah anak berhasil menahan diri dari main gadget. Itu dapat membantu semangat anak untuk menahan dirinya dari bermain gadget. Yang keenam, berikan contoh yang baik terhadap anak. Setelah kita ketahui anak itu mengikuti apa yang ia lihat, terutama orang tuanya yang ia percaya. Jadi kita sebagai orang tua mencontohkan anaknya itu, jika kita berkumpul dengan keluarga, letakkan HP dan bermain dengan anak. Mungkin itu beberapa tips untuk mengatasi kecanduan anak terhadap gadget. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.